Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my Sisna channel. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini saya akan membahas tentang soal-soal ujian sekolah mata pelajaran bahasa Inggris tahun pelajaran 2001-2002. Nah, video ini sengaja saya buat untuk para siswa untuk bisa lebih memahami lebih dalam tentang ujian sekolah bahasa Inggris yang pernah diujikan beberapa minggu yang lalu, dan mereka bisa mengecek apakah jawaban mereka sudah benar atau tidak, dan supaya lebih memahami materi-materi yang sudah diujikan di ujian sekolah untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Oke, langsung saja ya kita bahas mulai nomor 1, number 1. Nomor 1 ini ada dialog rumpang ya. Dialog rumpang tuh dialog yang tidak lengkap, ada titik-titiknya di situ. Nah, ini ada di bagian Eka, yaitu cool, I'm just hanging out here with my friend, oh bla bla bla. Nah, kita mesti harus mencari jawaban untuk mengisi titik-titik tersebut. Nah, di sini Eka ini mengajak temannya untuk hang out dan ingin memperkenalkan ke Rina. Jadi jawabannya yang benar adalah E, please meet Rusty ya. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan soal yang kedua. Soal yang kedua ini masih tentang dialog. Dan di sini juga masih tentang dialog rumpang ya, ada titik-titiknya di situ. Kemudian di sini ada Mr. Carter, well Larry, you won the International Game for Education competition. Nah, di sini Mr. Carter ini memberikan suatu statement ya, bahwa kamu telah memenangkan game edukasi internasional, dan itu berarti berita bagus ya, good news. Itu berupa suatu pencapaian seseorang ya dalam kompetisi, memenangkan suatu kompetisi. So biasanya respon atau kita akan memberikan ungkapan respons yang tepat adalah ungkapan memberi ucapan selamat ya. Nah, kita lihat mana yang paling tepat, yaitu jawabannya yang tepat adalah yang C, please accept my heartiest congratulations. Jadi please accept my heartiest congratulations ini adalah ungkapan memberikan selamat ya kepada Larry ya. Jadi terimalah ungkapan selamatku yang paling hangat ya. Oke, jadi jawabannya adalah C. Kemudian yang number 3, the second paragraph is discussing about. Nah, di sini kita langsung menuju ke paragraf kedua, dan disitu kita bisa membacanya ya. Visitors can enjoy snorkeling around limestone hills. Jadi pengunjung dapat menikmati snorkeling around limestone hill. Nah, ini bisa menunjukkan bahwa disitu adalah attraction ya. Attraction itu adalah sesuatu yang menarik di beach aura ya. Kemudian yang berikutnya, they can take pleasure in bird watching and trekking in the conservation area. Di sini bisa mereka dapat melihat ya burung-burung di sana ya. Can take pleasure, menikmati burung-burung yang mungkin berterbangan di sana ya. Watching birds flying out during the sunset time, menonton kelelawar yang berterbangan ya, ini di saat
matahari tenggelam. Nah, ini juga merupakan salah satu attraction in Ora Beach. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Sini ada jebakan juga yang membuat partisipasi mungkin bingung ya dan bimbang untuk milih yang mana. Nah, ini juga sebenarnya mendeskripsikan ya, jadi mendeskripsikan beach tapi kurang spesifik sih, jadi lebih tepatnya ke attraction ya, di attractions in Ora Beach. Jadi jawaban yang benar yang paling tepat adalah yang D. Kemudian number 4, a clouded beach with only private equals such. Paragraf 1, secluded itu bisa diganti dengan isolated. Isolated itu terisolasi ya, pantai yang terisolasi. Jadi yang benar itu adalah B. Kemudian nomor 5, number 5, why is it difficult to reach the Ora Beach? Because bla bla bla. Nah, ini jawaban yang benar adalah kita lihat di teksnya ya, kata kuncinya difficult to reach. Langsung kita baca secara cepat saja ya. Nah, di sini kata kuncinya adalah difficult to reach, itu ada di paragraf terakhir atau paragraf 3. Difficulty in reaching Ora Beach is no public transportation ya. Jadi tidak ada transportasi umum dengan jadwal yang tepat gitu ya. Jadi ini jawaban yang benar adalah yang E, that public transportation is not available, is not always available. Jadi transportasi umum tuh nggak selalu ada gitu ya, jadi jarang gitu ya, berarti intinya jarang. Is not always available, berarti tidak selalu ada ya. Oke, number 6, twice a day, the last paragraph. Twice a day menunjukkan refers to. Kita langsung ke paragrafnya dan kata kuncinya adalah twice a day. Nah, twice a day ini ada di paragraf terakhir. Kita lihat kalimatnya, from the port there is an express boat 110 rupiah connecting Abon and Sram ya, twice a day. Nah, ini menunjukkan bahwa aktivitas express boat menunjukkan aktivitasnya boat ya, alat transportasi air ya, ini ya, alat transportasi namanya adalah express boat. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian di sini nomor 7, number 7, what is the operation crow ya? What's operation crow? Nah, ini biasanya ada di paragraf pertama. Kita lihat, the Dutch launched military offensive on 19 December 1948, which is the same Operation Crow. Nah, jadi bisa kita simpulkan jawabannya adalah A, a military offensive by the Dutch. Kemudian kita lanjutkan number 8. According to the text, what was the role of Hamengkubuwono IX ya. Jadi kata kuncinya adalah was the role of Hamengkubuwono IX. Itu ada di paragraf ketiga. Nah, di sini ada kalimat for this part, Hamengkubuwono IX allowed this place to be used as a hideout of the troops. Nah, di sini Hamengkubuwono ini mengizinkan kerajaannya untuk dijadikan tempat bersembunyi para pasukan ya, para pasukan. Jadi jawabannya adalah C, shelter the troops ya, shelter the troops. Ini C. Number 9, which paragraph show the reason of launching of the March 1 General Offensive? Kita lihat ya, kata kuncinya adalah the reason of the launching the March 1 General Offensive. Itu ada di paragraf ketiga ya. Nah, ini ada di paragraf ketiga ini. Nah, jadi
Alasannya, karena ini kan ada di paragraf 3, otomatis kan alasannya ada di paragraf kedua. Nah, bisa kita simpulkan number 9, which paragraph shows the reason of launching the March 1 General Offensive. Jadi paragraf yang ditunjukkan yang menunjukkan alasan di launchingnya March 1 General Offensive itu adalah paragraf 2. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjutkan dengan number 10. What was Dr. Wen Liang mostly known for? Ini untuk apa Dr. Wen Liang itu diketahui ya? Itu jawabannya bisa kita baca secara tepat ya, dari awal sampai akhir. Ini bisa kita simpulkan jawabannya adalah E, warning people about COVID-19 infection. Jadi memberikan peringatan pada masyarakat tentang infeksi, bahayanya infeksi COVID-19 ya. Nah, ini jawabannya adalah E. Number 11, what is the main idea of the second paragraph? Ide pokok pada paragraf kedua. So, kita langsung saja menuju ke paragraf kedua. Nah, di paragraf kedua ini bisa kita lihat ya di sini. He was born on 12 October 1986 in a Manchu family in Beijing, Jinzhou, Lianing ya. Nah, ini kalau kita baca di paragraf kedua ini sampai terakhir sini ya, bisa kita simpulkan bahwa paragraf kedua itu pokoknya adalah Dr. Wen Liang's early life ya, kehidupan awalnya Dr. Wen Liang itu jawabannya adalah D. Jadi nomor 11 jawabannya adalah D. Kita lanjutkan dengan number 12. Number 12 was the purpose of the text. Jika kita melihat nih jenis teksnya, ini adalah jenis naratif teks dan ini adalah salah satu jenis naratif, yaitu legend ya. Legend terjadi di suatu tempat ya, cerita tentang kejadian suatu tempat. Nah, ini bisa kita simpulkan kalau naratif itu untuk menghibur ya para pembaca dengan melalui sebuah cerita. Jadi jawabannya adalah B, to entertain the readers through a story ya. Continue number 18. Ini ada statement, he said that his mother had passed away ya. Nah, di sini ini adalah kalimat tidak langsung dan kita disuruh untuk membuat kalimat langsungnya. The direct speech of the sentence is, yang jawaban yang benar adalah yang E ya. He said that my mother had passed away. Di sini his mother-nya berubah jadi my mother karena kalimat langsung ya. Nah, oke. Kita lanjutkan ke nomor 14. Number 14, it can be learned from the text that bla bla bla. Nah, di sini bisa disimpulkan pesan moralnya dari teks atau dapat dipelajari ya. Kita akan mendapatkan pelajaran dari teks bahwa, nah ini jawaban yang sesuai dengan teks adalah yang E, never forget our precious person due to wield greed ya. Jadi tidak pernah melupakan orang yang berharga dalam hidup kita hanya karena ketamakan harta ya. Jadi itulah pesan moral yang bisa kita ambil setelah kita membaca teks di atas. Oke, cukup sekian dulu ya pembahasan soal ujian sekolah bahasa Inggris. Nah, ini masih nomor 14. Nah, nanti akan saya buat video lagi untuk nomor 15 sampai nomor 40. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk semuanya, terutama untuk para pelajar yang sedang haus ilmu ya,
dan bisa mengecek apakah jawabannya benar atau tidak ya dengan jawaban yang sudah kamu jawab beberapa minggu yang lalu, dan mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan menambah ilmu tentang bahasa Inggris. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe bagi yang belum subscribe, karena dengan mensubscribe dan menonton serta menyukai video ini berarti sudah mendukung perkembangan channel saya, dan thanks for watching ya, and jangan lupa untuk menantikan video-video menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.